mempengaruhi kualitas tanaman dan buah yang akan dihasilkan. Setelah mengetahui tentang cara melakukan pembibitan kelapa sawit yang benar, maka langkah selanjutnya adalah menanam bibit kelapa sawit yang sudah siap tanam ke kebun. Bibit kelapa sawit sudah siap tanam setelah berumur 8 bulan dari pembibitan. Dalam cara bertanam sawit, yang harus diperhatikan adalah jarak tanam antar pohon dan bentuk segitiga sama sisi sehingga memungkinkan adanya gang dari segala arah. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 9 meter antar tanaman. Hal ini selain untuk memberikan ruang tumbuh bagi pohon kelapa sawit, juga memberikan ruang bagi akar-akar kelapa sawit agar tidak saling berebut nutrisi makanan pada tanah. Menentukan jenis tanah juga penting. Kelapa sawit memerlukan tanah yang relatif datar dengan lapisan tanah yang tebal, tidak tergenang, dan jenis tanah-tanah subur untuk mendukung sehingga pertumbuhannya akan berlangsung secara optimal, sehingga produksi TBS dapat meningkat secara signifikan. Pola menanam yang dapat diterapkan pada budidaya sawit yaitu pola monokultur atau tumpang sari. Kecambah atau bibit sawit dimasukkan ke dalam polybag. Sebelumnya, polybag tersebut telah diisi dengan tanah lapisan atas dan telah diayak. Kecambah sawit atau bibit sawit lalu ditanam ke dalam polybag yang terisi tanah tadi. Lakukan pengecekan agar tanah dalam polybag selalu dalam keadaan lembab. Karena jika tanah kering, kecambah bibit tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Ketika proses pembibitan, lakukan perawatan tanaman berupa penyiraman, penyiangan, penyulaman, dan pemupukan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari. Penyiangan dilakukan 2-3 kali dalam sebulan, atau bisa disesuaikan dengan keadaan gulma pada bibit. Penyulaman yaitu menyeleksi bibit yang mati dan pertumbuhannya tidak normal. Seleksi bibit dilakukan ketika bibit berumur 4 bulan dan 9 bulan. Bibit yang tumbuh tidak normal, terserang penyakit, dan memiliki kelainan genetik atau cacat fisik, sebaiknya dibuang dan diganti dengan bibit yang baru dan sehat. Waktu paling baik untuk menanam kelapa sawit yaitu pada musim hujan. Hal ini dimaksudkan agar cukup air untuk tumbuh. Lepaskan plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati. Jangan sampai bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian, masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Pemberian pupuk pertama dilakukan pada awal musim hujan, yaitu September hingga Oktober. Dan yang kedua, pada akhir musim hujan, yaitu Maret hingga April. Pemberian pupuk pada kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk tujuan mempertahankan produksi buah sawit. Pohon kelapa sawit biasanya berbuah sekitar 2 minggu sekali. Artinya, pemilik perkebunan kelapa sawit akan panen setiap 2 minggu sekali. Akan tetapi, setiap periode panen tersebut, buah sawit yang dihasilkan tidak selalu sama banyak. Bisa jadi meningkat pada 2 minggu pertama dan mengalami penurunan pada minggu keempatnya. Kondisi ini dapat dikarenakan oleh prosedur pemupukan sawit yang belum optimal. Dibutuhkan sekitar 4 tahun bagi pohon kelapa sawit untuk menghasilkan buah yang sesuai untuk panen. Setiap pohon kemudian akan terus menghasilkan buah hingga 30 tahun. Pada saat yang sama, mereka akan tumbuh sekitar 12 meter. Buah kelapa sawit tumbuh dalam bentuk tandan padat,
Masing-masing memiliki berat antara 10-25 kg dan setiap buahnya berisi begitu banyak buah sawit. Pohon produktif yang sehat akan menghasilkan 12-14 tandan buah setiap tahunnya. Setelah matang, buah akan berubah menjadi berwarna oranye kemerahan yang cerah, menunjukkan bahwa buah ini siap dipanen. Warna oranye tersebut berasal dari konsentrasi beta-karoten yang tinggi, pigmen organik yang juga terdapat pada wortel, ubi jalar, dan labu. Pada waktu panen setiap bulan, setiap tandan buah segar harus dilepaskan dengan menggunakan sabit yang sangat panjang, yang memungkinkan pemanen harus terampil menjangkau pohon yang tinggi. Buah paling matang yang mengandung minyak paling sedikit, yang jatuh terlepas dari kelompok buahnya adalah yang paling bernilai tinggi. Setiap buah sawit dapat mengandung 25 hingga 30% minyak. Itu menjadi salah satu alasan mengapa kelapa sawit adalah tanaman biji minyak yang paling efisien di dunia. Setelah panen, tandan buah segar dikumpulkan dan diangkut ke truk untuk dibawa ke salah satu pabrik kelapa sawit. Masing-masing dari buah dalam tandan buah segar itu terdiri dari inti sawit yang dikelilingi oleh daging buah. Di pabrik kelapa sawit, sangat sedikit buah yang terbuang sia-sia karena pabrik tersebut mengubah setiap buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit. Bahan-bahan inilah yang pada akhirnya akan menjadi bahan baku dari banyak produk yang kita lihat di rak-rak supermarket dan yang kita nikmati setiap harinya. Limbah dari setiap buah sawit pun didaur ulang di perkebunan sebagai pupuk atau diolah sebagai bahan bakar biomasa. Serangan hama dan penyakit pada tanaman pun memang tidak dapat dihindari. Di tingkat yang lebih serius, serangan ini berakibat pada busuknya tanaman dan pada akhirnya binasa. Hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman kelapa sawit yaitu ulat api, hama kumbang, hama tikus, busuk pangkal batang, daun menguning, dan cincin merah. Jika penyebaran hama meluas, pengendalian dilakukan dengan penyemprotan pestisida. Itu pun disesuaikan dengan kebutuhan. Menanam sawit bisa dibilang gampang-gampang susah. Para petani yang memiliki jam kerja panjang tentu akan lebih berpengalaman dan mengetahui cara menanam sawit yang benar dan mudah. Akan tetapi, bagi yang baru ingin mencobanya, tentu akan menemui banyak kesulitan dan permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, jangan mudah menyerah dan hadapi setiap kesulitannya sebagai pengalaman. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa setiap varietes atau jenis tanaman sawit mempunyai teknik menanam yang berbeda-beda. Akan tetapi, cara menanam yang telah dijelaskan di atas merupakan cara yang dapat digunakan agar menghasilkan buah sawit yang besar dan hasil panen yang maksimal.